wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12-5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video terkait pembahasan materi transformasi, lebih tepatnya terkait translasi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusira Dewantoro, nomor urut 23. Saya Naila Hanifah Muazda, nomor urut 25. Saya Abdillah Sabil, nomor urut 1. Saya Siskia Kristania Pabura, nomor urut 32. Saya Mahathir Muhammad, nomor urut 18. Saya Andi Nurna Sabila, nomor urut 9. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang transformasi, lebih tepatnya translasi. Namun sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu apa sih itu translasi. Nah, translasi adalah perubahan posisi dan ukuran pada suatu hal. Transformasi juga terbagi menjadi 4, yaitu translasi pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dilatasi perbesaran. Nah, namun pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang translasi. Apa sih itu translasi? Translasi adalah salah satu transformasi yang memiliki aturan perpindahannya didasarkan arah dan jarak tertentu pada sumbu Kartesius, yaitu sumbu X mendatar dan sumbu Y tegak. Nah, cara penulisannya seperti A dalam kurung X, Y ditranslasikan titik A, B menghasilkan A aksen, X aksen, B aksen. Nah, untuk mengetahui hasil nilai dari X aksen, kita bisa dilihat dari rumus translasi di papan tersebut bahwa X ditambah A, dan untuk menghasilkan Y aksen, kita lihat dari X ditambah B. Nah, itu tadi tentang rumus dari translasi. Berikutnya, untuk menentukan hasil dari translasi bentuk matris itu seperti X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Dari penjelasan di atas, singkatnya, translasi pergeseran dari titik 1 ke titik 2 di mana objeknya tidak mengalami perubahan ukuran tinggi badan dan fisik, hanya posisinya yang berubah. Nah, contohnya, seseorang yang sedang berjalan kaki. Seseorang yang sedang berjalan kaki yang berubah hanya posisinya, namun tinggi badannya, ukurannya, atau bentuk dari fisik tersebut tidak berubah. Begitupun dengan seorang anak yang bermain perosotan. Anak yang bermain perosotan pada awal bermain dia berada di puncak perosotan, dan ketika dia bermain perosotan dia berada di akhir perosotan. Anak tersebut yang berubah hanya posisinya, namun tidak berubah ukurannya, tinggi badannya, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang translasi. Translasi sendiri adalah pergeseran. Sesuai dengan pemaparan tadi, sekarang kita dalam masuk di contoh soal. Contoh soal pertama itu tentukan hasil translasi dari A 1,8 yang ditranslasikan dengan titik minus 7 dan minus 3. Pertama-tama kita menulis caranya. A dalam kurung X, Y ditranslasikan dengan titik A, B menghasilkan A aksen. Cara mencari A aksen itu seperti ini. X ditambah A, Y ditambah B. Nah, menurut penyebaran di atas, kita tinggal masukkan angka-angka tersebut. A sama dalam kurung X itu 1, Y itu 8, yang ditranslasikan dengan titik A itu minus 7, B itu minus 3, menghasilkan A aksen dalam kurung X tambah A itu berarti 1 ditambah minus 7 menghasilkan minus 6. Terus titik E nya itu 8 ditambah minus 3 yang menghasilkan 5. Jadi hasil dari translasi A 1,8 yang ditranslasikan dengan titik minus 7 dan minus 3 menghasilkan titik minus 6,5. Oke, soal yang kedua itu tentukan hasil translasi dari A 2,3 yang ditranslasikan dengan T 2,-7. Nah, rumus dari translasi itu yaitu A
X, Y jika ditranslasikan dengan A dan B itu menghasilkan A aksen itu X tambah A, Y tambah B. Nah, jika lihat dari rumusnya itu tinggal kita masukkan X itu 2, jadi bisa kita tulis titik A itu X nya sama dengan 2, Y nya 3, jika tulis ini 3, ditranslasikan. Nah, dari sini bisa kita lihat dari soal A sama dengan 2 dan B nya itu sama dengan -7. Maka titik dari ini bisa kita perhatikan untuk jawabannya. Titik A aksen itu yang sudah ditranslasikan X 2 ditambah A nya itu 2, Y nya sama dengan 3, B nya itu adalah -7 ditambah -7. Nah, dari ini kita tinggal lakukan operasi hitungnya. Itu A aksen 2 tambah 2 sama dengan 4, sedangkan 3 ditambah -7 yaitu menghasilkan nilai -4. Jadi hasil translasi dari A 2,3 yang ditranslasikan dengan T 2,-7 yaitu A aksen sama dengan 4,-4. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal nomor 3, yaitu soalnya jika garis Y sama dengan X plus 5 ditranslasikan dengan titik 23, maka persamaan bayangannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa soal ini itu menggunakan cara matriks yang sudah dijelaskan pada pembahasan di awal. Maka kita tuliskan rumus matriksnya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X Y ditambah A B. Nah, karena nilai A dan nilai B ini disebutkan pada soal yaitu 23, maka nilai 23 ini kita masukkan ke matriks AB. Jadi kita tuliskan ulang X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah 23. Nah, dari bentuk matriks ini kita keluarkan untuk mendapatkan persamaan X aksen dan untuk mendapatkan persamaan Y aksen. Jadi bentuk matriks ini dapat saya tuliskan sebagai berikut. X aksen sama dengan X ditambah 2 dengan Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Nah, dari ini dapat kita lihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel X aksen dan Y aksen, dan variabel X itu sendiri dan Y itu sendiri. Karena hasil dari persamaan ini kita akan substitusikan ke persamaan yang sudah terdapat pada soal, maka kita bikin konstanta 2 dan konstanta 3 ini berpindah ruas ke sebelah kiri, sehingga nantinya di ruas sebelah kanan itu hanya ada variabel X itu sendiri dan variabel Y itu sendiri. Jadi kita ubah dari persamaan ini menjadi X aksen, dan konstanta 2-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Karena dipindah ruaskan berarti plus 2-nya ini berubah jadi -2 sama dengan X. Lanjut di persamaan sebelah sini, Y aksen plus 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga tanda plusnya berubah jadi minus 3 sama dengan Y. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua persamaan, maka dua persamaan ini kita akan substitusikan ke persamaan yang sudah dijabarkan di soal. Persamaan yang di soal kita tuliskan ulang terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan X plus 5. Nah, di nilai X dan Y-nya ini kita substitusikan nilai dari persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi Y kita tuliskan yaitu Y aksen dikurang 3, dan nilai X ini kita tuliskan dari persamaan yang sudah kita dapat, bahwasanya nilai X itu adalah hasil nilai X itu didapat dari X aksen dikurang 2. Nah, ini kita bisa
kali keluar. Jadi ditulis ulang dulu ini, Y aksen dikurang 3 sama dengan X aksen dikali 5 itu sama dengan 5X aksen, dan minus 2 dikali 5 itu sama dengan minus 10. Nah, karena di sini masih ada konstanta di ruas sebelah kiri, jadi kita pindah ruaskan. Y aksen sama dengan 5X aksen dikurang 10 ditambah 3. Kenapa bisa jadi positif? Karena di ruas sebelah kiri itu nilainya 3 minus, karena dia berpindah ruas jadi nilainya positif. Karena ini masih bisa kita jumlahkan, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya Y aksen sama dengan 5X aksen minus 7. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah menghapuskan tanda aksennya. Kalau sudah dihapuskan, inilah hasil translasi dari persamaan Y sama dengan X tambah 5. Ini saya akan mengerjakan soal berikut. Soalnya itu tentukan hasil translasi dari X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan 0,2. Jadi dari soal berikut kita dapat mengetahui X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0 dan akan ditranslasikan dengan T02. Jadi rumus umumnya translasi itu X, Y ditranslasikan dengan A, B akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Jadi kita ganti ini dengan 0,2. Jadi X, Y set 0,2 akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Waduh. Jadi dari persamaan ini kita mengetahui X tambah 0 sama dengan X aksen dan Y tambah 2 sama dengan Y aksen. Nah, kita pindah ruaskan. Jadi X sama dengan X aksen dan Y sama dengan Y aksen kurang 2. Jadi kita substitusikan ini ke persamaan yang ini. Jadi X nya kita ganti dengan X aksen dan Y nya kita ganti dengan Y aksen kurang 2. Kita substitusikan yang persamaan awalnya itu X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0 menjadi X aksen kurang Y nya bisa kita ganti dengan Y aksen kurang 2. 2 kali Y aksen kurang 2 tambah 4 sama dengan 0. Kita lanjut, X aksen kali masuk 2 kali aksen itu 2Y aksen, 2Y aksen, dan min 2 kali min 2 tambah 4 tambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya X aksen kurang 2Y aksen tambah 8 sama dengan 0, atau X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0. Jadi ini hasil translasi yang kita dapat dari yang semulanya X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0, kita translasikan dengan 0,2. Jadi untuk membuktikan hasil translasi ini kita dapat melihatnya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah all. Tetap semangat.